Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afiatuniza. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester saya, yaitu tentang kearifan lokal di Minangkabau. Hasil dari identifikasi kearifan lokal saya yang berada di daerah Batangkapas, pesisir selatan ada 3. Yang pertama, Balimau, Manta Anak Pisang, dan Randai. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengerti dulu tentang kearifan lokal itu. Kearifan lokal adalah cara dan praktik yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari pemahaman mendalam mereka akan lingkungan setempat yang berbentuk dari tempat tinggal tersebut secara turun-temurun. Kearifan lokal muncul dari dalam masyarakat sendiri, disebarluaskan secara non-formal yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat yang bersangkutan. Hasil dari identifikasi yang pertama yaitu Balimau. Balimau adalah tradisi mandi menggunakan jeruk nipis yang berkembang di kalangan masyarakat di Minangkabau dan biasanya dilakukan pada kawasan tertentu yang dimiliki aliran sungai dan tempat pemandian. Diwariskan secara temurun, tradisi ini dipercaya oleh masyarakat berlangsung selama berabad-abad. Itu yang kita ketahui pada gambar di samping. Gambar samping adalah sebagai contohnya. Mengingat tradisi yang sudah berlangsung puluhan tahun lamanya, akhirnya menjadi acara adat yang sakral. Sebelum Balimau dilakukan, para masyarakat akan menentukan lokasi pemandiannya terlebih dahulu. Itulah hasil identifikasi yang pertama. Hasil identifikasi yang kedua yaitu Manta Anak Pisang. Masyarakat di Nagari Batangkapas, Kecamatan Ampekotemu, pesisir selatan, memiliki berbagai tradisi yang dilaksanakan dalam upacara perkawinan. Tradisi yang dilaksanakan sebelum upacara perkawinan dan sesudah perkawinan, diantaranya melamar, mendudukkan nama mak, manapiak bandu, pernikahan, menjapui anak pisang, dan mantan nonde. Dan tradisi ini selalu dilaksanakan sebelum dan sesudah perkawinan. Menjapui anak pisang atau anak daro menjadi tradisi wajib bagi masyarakat Batangkapas yang melakukan proses upacara perkawinan. Karena masyarakat Batangkapas memandang menjapui anak pisang itu sangat berarti bagi seseorang. Seandainya menjapui anak pisang atau anak daro tidak dilakukan oleh induk bako, maka keluarga dari pihak anak pisang merasa malu terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Pada contoh gambar di samping, itu adalah contoh Manta Anak Pisang. Dan Manta Anak Pisang ini sangat berarti bagi kaum wanita di Minangkabau karena itu termasuk menjunjung tinggi harta dan martabat keluarga mereka. Hasil identifikasi yang kedua telah selesai dan langsung masuk ke Randai. Hasil identifikasi yang terakhir adalah Randai. Randai adalah salah satu permainan tradisional di Minangkabau yang dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran. Kemudian melangkah kaki secara perlahan sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian secara berganti-gantian. Randai menggabungkan seni lagu, musik, tari, drama, dan silat menjadi satu. Randai sendiri berasal dari sebuah kata yaitu merandai atau malingka yang mempunyai arti membentuk lingkaran. Makna lain dari kata randai adalah berhandai yang artinya berkeinginan bertutur dengan menggunakan kalimat-kalimat kiasan atau kata-kata yang sama. Sumber cerita atau kisah yang diangkat adalah kaba atau cerita rakyat yang lama hidup dalam masyarakat Minang yang bertemakan budi pekerti, malu, susila, pendidikan, dan menanamkan kesadaran berbangsa. Salah satu kaba yang terkenal adalah kaba Anggun Nantongga, megak Jabang yang dianggap sebagai puncak dari semua kaba. Randai dipimpin oleh salah satu orang yang bisa disebut pengoreh, yang mana selain ikut serta bergerak dalam legaran ini, ia juga memiliki tugas, yaitu mengeluarkan teriakan khas, misalnya Hep Tahti, di mana suara tersebut yang bertujuan untuk menentukan cepat atau lambatnya tempo gerakan seiring dengan dendang atau gurindang. Tujuannya agar randai yang dimainkan terlihat rempak dan seirama. Pada samping itu adalah salah satu contoh randai di Batangkapas. Biasanya rakyat Batangkapas menggunakan randai ini pada acara tertentu, seperti acara penyambutan upacara adat, dan Hari Raya Idul Fitri, dan hari upacara-upacara besar lain.
itulah hasil dari identifikasi kearifan lokal saya. Dari hasil identifikasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal ada di dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat yang lainnya. Ini pembahasan tentang kearifan lokal Minangkabau saya yang bertempat di daerah Batang Kapas, pesisir selatan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan sampai jumpa. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.